Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa itu prinsip-prinsip belajar? Nah, untuk itu, simak video pembelajaran berikut ini. Prinsip-prinsip belajar. Langsung saja, apakah yang dimaksud dengan prinsip itu? Dan apakah yang dimaksud dengan belajar itu? Nah, teman-teman penasaran juga kan? Mari kita lihat penjelasannya. Nah, pengertian prinsip. Sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama. Badudu dan Zain, 2001. Halaman Sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, dan lain sebagainya. Syah Janilus pada 1993. Sesuatu kebenaran yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Dardiri 1996. Nah, prinsip belajar adalah suatu pernyataan fundamental, yaitu paling mendasar dan paling penting, atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, pedoman atau paduan maupun panutan bagi seseorang. Nah, sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan atau perubahan dan merupakan akumulasi atau penumpukan dari pengalaman atau pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Yaitu pengertian belajar. Warrah Rahmat 1999 mengemukakan bahwa belajar ialah suatu aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan pribadi yang bersifat permanen. Dan yang kedua yaitu dari Muhammad Surya 1997. Ia mengemukakan bahwa belajar diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku, baik secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, dari Gage dan Berliner mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Dan yang terakhir yaitu dari Winkel 1987 mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental dan psikis dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Belajar adalah suatu proses atau usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku, baik dalam aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap dan nilai, maupun psikomotor, keterampilan, sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya, apakah sih yang dimaksud dengan prinsip belajar itu? Nah, yang tadi kita kan membahas tentang salah satunya, kita membahas tentang apa itu prinsip dan apa itu belajar. Nah, saat ini kita akan membahas tentang prinsip belajar. Baiklah. Pengertian prinsip belajar. Prinsip belajar menurut Gestalt adalah suatu transfer belajar antara pendidik
dan peserta didik, sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya, melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Prinsip belajar menurut Robert H. Davis adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Yang terakhir adalah kesimpulan dari kedua pendapat tokoh tadi, yaitu prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses. Pada prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses ini akan dikemukakan oleh Rothwell AB 1961. Di antaranya yaitu 1. Prinsip kesiapan readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua itu yaitu prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Proses yang terarah yang dimaksud adalah dia fokus pada satu arah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memperkarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Pada prinsip persepsi ini, seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri, yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Yang keempat yaitu prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual. Pada prinsip perbedaan individual ini, proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas. Dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Jadi dalam prinsip perbedaan individual ini, kita tidak hanya melihat kondisi pada salah satu siswa saja, tapi pada siswa-siswa yang lain juga, agar semuanya dapat memenuhi kebutuhan para siswa tersebut. Yang keenam yaitu prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar tersebut disebut retensi. Jadi retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif. Kata lain dari kognitif ini adalah pengetahuan. Pada prinsip
Kali ini, belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Yang selanjutnya, yang ke-8 yaitu prinsip belajar afektif. Pada prinsip belajar afektif, proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini. Dan selanjutnya, pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir yaitu prinsip belajar psikomotor. Pada prinsip belajar psikomotor ini, proses belajar menentukan bagaimana individu mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Nah, belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Jadi pada intinya, pada prinsip belajar psikomotor ini, dia mengedepankan aspek mental dan juga aspek fisik. Baiklah. Tadi kan kita membahas tentang prinsip-prinsip belajar secara khususnya. Nah, ini secara umumnya. Nah, secara umum, prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan atau law of effect, perbedaan individual. Perhatian dan motivasi ini contohnya kegiatan atau perilaku siswa. Nah, baik fisik maupun psikis, seperti mendengarkan ceramah guru, membandingkan konsep sebelumnya dengan konsep yang baru diterima, mengamati secara cermat gerakan psikomotorik yang dilakukan guru, atau kegiatan sejenis lainnya. Nah, pada keaktifan, siswa lebih lanjut menuntut keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran. Nah, keterlibatan langsung atau pengalaman. Pada keterlibatan langsung atau pengalaman ini, hal apapun yang dipelajari siswa, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Tidak ada seorang pun dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya. Nah, ini menurut Davis 1987 banding 32. Nah, pengulangan yang dimaksud di sini adalah agar materi yang diberikan kepada siswa itu dapat diingat oleh siswa tersebut kalau dia mengamati atau dia mengulangi pelajaran yang telah dia pelajari sebelumnya. Nah, prinsip belajar tantangan ini bahwa apabila siswa diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar. Ia akan belajar dan mengingat secara lebih baik. Selanjutnya itu prinsip belajar balikan dan penguatan atau law of effect. Nah, pada prinsip balikan dan penguatan ini, contohnya ketika kita selesai mengerjakan ujian, kita akan mengecek jawaban kita apakah itu benar atau salah. Nah, yang terakhir yaitu prinsip belajar perbedaan individual. Nah,
Yang kita ketahui bahwa setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Karena hal inilah, setiap siswa belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi kecepatan belajar. Unsur-unsur yang mempengaruhi belajar. Selanjutnya, terdapat dua unsur yang mempengaruhi dalam belajar, yaitu dari faktor dalam diri kita, yaitu faktor internal, terdapat kesehatan, inteligensi, minat dan semangat, dan cara belajar. Nah, untuk faktor dari luar atau eksternal, terdapat keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.